Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara Renungan Firman Tuhan yang kali ini dengan tema tidak mampu menolak. Saudara, dalam hidup ini oleh karena perasaan segan, kadang-kadang kita tidak mampu menolak ajakan orang, sekalipun itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 2 dikatakan di sana, sebelum kita mengenal Tuhan, kita ditarik oleh berhala-berhala. Itulah firman Tuhan. Jadi dunia ini bisa menarik kita. Firman Tuhan dalam perumpamaan 1 Korintus pasal 13 Matius pasal 13 tentang penaburan. Benih yang jatuh di rumput duri itu adalah artinya orang yang mendengar firman bertumbuh, tetapi oleh karena keindahan dunia dan daya tariknya menghimpit benih itu sehingga menjadi mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa-apa saja yang bisa menarik kita. Kita bisa ditarik oleh ajakan kawan yang sering mengajak kita misalnya bermain judi, kawan yang sering misalnya mengajak kita bermain perempuan atau ke tempat-tempat yang tidak baik. Sulit kita menolaknya, menjaga perasaannya. Kemudian kita misalnya sekalipun kita mau beribadah, mau hari Minggu, tapi ada hobi nonton TV misalnya sedang ada pertandingan tinju, ada misalnya perkumpulan yang membuat makan-makan padahal hari Minggu, sehingga kita tidak bisa kebaktian. Kemudian bagaimana sebenarnya itu? Sehingga kita seperti lalang. Datang angin berhembus dari kanan, kita ke kiri. Datang angin berhembus dari kiri, kita ke kanan. Itulah keadaan, saudaraku. Namun saya menampakkan atau menunjukkan satu kekuatan yang dialami oleh beberapa orang. Pertama, Yusuf. Yusuf itu dalam Kejadian pasal 39 ayat 7-13, dia dipenjarakan karena ia melawan daya tarik dunia. Apa itu? Yusuf itu seorang yang manis perawakannya, diingini oleh istri Potifar untuk tidur bersama. Ketika tidak ada orang di rumah, istri Potifar mengajaknya tidur. Tetapi Yusuf mau lari dan tidak mau, serta menanggalkan bajunya yang dipegang oleh istri Potifar, dan istri Potifar mengatakan bahwa Yusuf ingin memperkosanya, padahal tidak, sehingga Potifar memenjarakan dia. Itulah kemampuan Yusuf untuk menolak apa yang tidak benar di mata Tuhan. Kemudian Daniel berdoa 3 kali satu hari. Dalam pekerjaannya banyak orang yang tidak berkenan dan tidak suka. Lalu dia melaporkan kepada raja supaya ia ditangkap karena ia berdoa kepada Tuhannya. Benar, Raja Darius mengambil satu keputusan, siapapun yang berdoa kepada Tuhannya harus dimasukkan ke dalam gua singa. Dan benar, Daniel juga dimasukkan ke dalam gua singa. Dia kuat dalam pendirian, dalam pengetahuannya, dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Dan di dalam gua singa, ia tidak dimakan singa. Ia dilepaskan karena ia bersama dengan Tuhan. Kemudian Sadrak, Mesak, mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Lalu raja semakin panas hatinya, dan kalau kalian tidak mau, maka kau akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sekalipun resiko besar, mereka tidak mau juga
melakukan apa yang diminta oleh raja, sehingga mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan membela mereka sehingga mereka tidak terbakar di dalam perapian yang menyala-nyala. Banyak orang tidak mampu melawan tarikan-tarikan dunia ini. Oleh karena itu mereka menderita, mengalami kesusahan, mengalami kerugian, dan mereka menangis. Mereka sedih dan mereka menangisi penderitaannya. Sesungguhnya Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 27, "Janganlah tangisi aku, tangisilah dirimu beserta anak-anak. Tangisilah dosamu." Itu sebenarnya maksud Tuhan Yesus. Jadi penderitaan karena dosa yang mestinya kita tangisi ialah mengapa saya berbuat dosa, mengapa saya jatuh dalam dosa, mengapa saya tidak mampu menolak keinginan-keinginan dunia ini. Itulah persoalan saudaraku dalam kehidupan ini. Untuk hidup benar di mata Tuhan, dibutuhkan tekad pengorbanan untuk bisa melawan, menolak, mengatakan tidak kepada yang tidak benar. Mestinya mampu kita berkata, "Maaf saudaraku, saya tidak bisa lagi. Saya bertobat tahun 87 saudaraku." Teman-teman yang sebelum itu merasa bahwa saya masih biasa. Ketika mereka datang, saya berkata, "Sian Turi yang dulu pernah Anda kenal, Sian Turi sahabat saudara dulu, sudah mati." Dan mereka bingung karena mereka berhadapan dengan saya adalah Sian Turi yang dulu juga. Tetapi saya berkali-kali berkata, Sian Turi yang dulu saudara-saudara kenal sudah meninggal, sudah mati. Saya Sian Turi yang baru, Sian Turi yang sudah diberikan Tuhan kekuatan untuk melawan daripada keinginan-keinginan dunia ini. Itulah tadi yang dikatakan bahwa sebelum kita ada dalam Tuhan, kita ditarik oleh berhala-berhala. Jadi kemampuan kita untuk bisa melawan keinginan dunia ini adalah bersama dengan Tuhan. Saudaraku, terimalah Tuhan Yesus. Pulang ke rumah, berdoalah Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, berdiamlah di sini, berkuasa atasku, kendalikanlah saya dan tuntunlah saya. Maka Tuhan akan menuntun dan saudara akan kuat dan mampu melawan keinginan dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom.